Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أشرف رسول الله مربي البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم القيامة وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, para jamaah Majelis Ta'lim Mushola Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini di penghujung bulan Safar, di hari-hari menjelang bulan Rabiul Awal, ya, Allah takdirkan kita semuanya hadir dalam majlis ilmu, majlis yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam sabdanya lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Di dalam surah Ar-Rum Allah berfirman, wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha ila akhir ayat. Allah menciptakan manusia itu awalnya lemah, ya, ketika ya bayi dilahirkan dia lemah bayi, fisiknya lemah. Pala manusia yang keras ketika lahir itu seperti balon. Ketika lahir seperti balon. Memang kita nggak tahu ketika lahir pala kita seperti balon, nggak tahu. Ya, kalau langsung keras itu nggak bisa keluar. Ya, jadi lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika keluar dari rahim ibunya dan dilahirkan, dia menangis. Karena beralih dari satu alam rahim yang gelap dengan penjagaan dan perlindungan Allah, yang manusia itu tidak bisa ya merekayasa sebagaimana kekuasaan Allah. Bayi itu lemah. Indra tidak berfungsi, belum berfungsi. Yang berfungsi pertama adalah telinga. Makanya ketika bayi dilahirkan,
yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya memperdengarkan azan. Di mana? Di telinga kanan. Dan al-iqamah di telinga kiri. Masuk itu suara azan. Kemana? Ke hatinya. Sini. Nah, disinilah keistimewaan Islam. Dan disinilah keistimewaan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bukan diperdengarkan nyanyian, bukan diperdengarkan lagu, apalagi dangdut. Tidak. Kalimat tauhid yang bakal menjadi pegangan, yang bakal mengikat hatinya, yang bakal menjadi petunjuk baginya, dan yang bakal menyelamatkannya dan menjadi kunci masuk surga. Lemah. Kemudian dengan diasuh, dirawat, kemudian masuk kepada usia kuat. Ya. Sampai kepada puncaknya usia 40 tahun. Setelah 40 tahun mulailah lemah. Dan bukan lemah saja, tapi disertai dengan ketuaan, penuaan. Yang salah satu indikasi fisiknya yaitu syaibah. Apa syaibah? Rambut memutih. Ya, silakan ngaca masing-masing. Silakan masing-masing ngaca. Ya, itu sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak dia bisa bicara setelah ya masanya dan umurnya dia diberi kemampuan berbicara. Tapi ada sesuatu yang luar biasa dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak boleh dibandingkan dengan kekuasaan manusia. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi mungkin saja sesuatu yang luar biasa terjadi di orang soleh, ya. Apakah itu berupa mukjizat? Itu kalau dia sebagai nabi atau rasul. Untuk menjadi bukti bahwa kenabiannya itu benar. Dan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sebatas waktunya saja. Nabi Musa tongkatnya itu mukjizat. Nggak bisa sekarang bilang, oh ini saya punya tongkat Nabi Musa. Nggak bisa. Ya. Sebatas waktunya saja. Kecuali untuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Yang kekal abadi. Kalamullah. Sebagai kalam ilahi. Kalam ilahi. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa ada bayi yang masih ya fil mahd, mana apa ya, ayunan gitu ya, buayan ya, dalam buayan itu, yang berbicara 3 orang, Isa bin Maryam alaihissalam, sahib Juraij, ya, ini sudah dijelaskan ya, mukaddimahnya oleh Ananda Arid, ya, saya sempat melihat rekamannya sekilas, ya, alhamdulillah. Nah, Juraij ini adalah seorang yang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah, ada orang yang alim. Jadi ada orang yang ibadah, artinya apa? Dia fokus saja kepada ibadah. Ada orang yang ilmu, yang ibadahnya berdasarkan ilmu. Nah, kemudian
Ya, oleh para ulama disebutkan, diperincikan. Kalau itu di kalangan Bani Israel 3, kalau untuk seluruh dalam perjalanan sejarah manusia itu ada 10. Ada 10. Disebutkan. Pertama, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kedua Nabi Yahya alaihis salam. Yang keempat Nabi Isa alaihis salam. Yang kelima Maryam alaihis salam. Yang keenam adalah orang atau anak kecil yang menjadi saksi peristiwa antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan siapa? Zulaikha. Wa syahida syahidun min ahliha. Qala in kana qamisu qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Yang menjadi saksi mengatakan, lihat bajunya ini dibetot dari depan dan dari belakang. Paham ya dibetot ya? Ditarik gitu. Kalau ditarik dari depan, bajunya Nabi Yusuf ditarik dari depan, berarti yang proaktif siapa? Nabi Yusuf. Kalau bajunya ditarik dari belakang, berarti yang proaktif siapa? Yang perempuan. Ternyata apa? Bajunya tarik dari mana? Belakangnya. Berarti Nabi Yusuf menghindar. Ya. Kemudian yang ketujuh siapa? Yaitu ya, anak kecil. Ya. Dalam cerita Ashabul Ukhdud, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Jadi ada di umat terdahulu orang-orang sekelompok orang yang beriman, karena mempertahankan imannya dan dia diintimidasi oleh rajanya, dia tetap tidak mau melepaskan imannya. Akhirnya sang ibu itu disiksa, dibakar. Kata anaknya, ibu sabar. Ibu sabar. Tetap pegang akidah. Di anak kecil itu, bayi itu ngomong seperti itu. Disuruh ibunya untuk sabar. Yang kedelapan siapa? Anaknya, istrinya Fir'aun, anaknya Masitah. Ketika Masitah ya disiksa, anaknya bilang, sabar ibu. Ini yang ke-8. Yang ke-9 siapa? Nah itu yang ke-9 itu yang diceritakan dalam hadis ini. Ya. Dan yang ke-10 yaitu ada seorang bayi yang namanya Mubarak. Yang namanya siapa? Mubarak. Mubarakul Yamamah. Mubarakul Yamamah. Nah. Juraij ini seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah, dia bangun tempat ibadah. Tempatnya agak tinggi. Ya, seperti panggung lah kalau kita bilang. Seperti panggung. Nah, kemudian ya, satu ketika ibunya itu kangen dengan dia. Datang panggil, wahai Juraid. Sementara Juraid lagi ngapain? Lagi sholat. Lagi sholat. Juraid dipanggil sama ibunya, dalam hati ngomong, ya Allah, gimana nih? Saya dipanggil oleh ibu saya, sementara lagi sholat. Batalin jangan. Ya, lanjutkan sholat. Apa? Jawab sapaan dan panggilan ibu. Dia ambil keputusan, saya langsung sholat. Lanjutin sholat. Ini hari pertama. Hari kedua datang lagi ibunya, karena dia kangen ibunya. Wajarlah seorang ibu kangen dengan anaknya. Datang lagi. Yang namanya ini tukang ibadah. Ibunya datang, dia dalam keadaan sholat. Panggil, ya Juraid. Ya. Juraid lagi-lagi dia ngomong dalam hatinya. Ya. Dia ngomong dalam hatinya. Gimana ini?
Ya Allah, saya jawab panggilan ibu saya atau saya lanjut sholat? Akhirnya ambil keputusan, saya lanjutkan sholat. Sampai hari ketiga terjadi kejadian yang sama, Juraij menyikapinya dengan sikap yang sama, sehingga sang ibu ini marah. Tapi marahnya ibu tetap terukur. Dia marahnya ini tidak marah mencelakakan, tapi marahnya ini menjadi satu cobaan. Menjadi satu cobaan bagi Juraij. Ya, dengan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji keimanannya sebagai seorang yang ahli ibadah. Apa ungkapan sang ibu dan kata-kata sang ibu? Ya, kata sang ibu, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, ya, jangan engkau matikan Juraij sehingga dia melihat dulu wajah para pelacur. Orang tua, apalagi ibu, doanya itu manjur. Makanya ini kita sebagai orang tua hati-hati kepada anak. Jangan kita ngomong sembarangan. Ya. Sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi apa yang ada di hati kita, sesuatu yang tidak baik, jangan kita usahakan jangan mengucapkan. Apalagi kepada anak. Pokoknya anak ini kelakuannya agak dasar bandel loh. Jangan. Apalagi kata ucapan-ucapan tidak baik. Ucapan-ucapan tidak baik. Jangan. Apa yang kita ucapkan? Ya, kalau di internal orang Arab itu biasa. Kalau dia agak pegal gitu dengan kelakuan anak, apa dikatakan? Allah yahdik. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Anak kita ini darah daging kita. Kita tidak tahu. Ya, kita selalu menginginkan kebaikan. Jangan kita ini memprediksikan yang buruk, jangan. Apa yang Allah takdirkan itu sesuai apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka kita selalu husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Dan jangan cepat-cepat bereaksi atas satu keadaan. Bapaknya kata sakit. Wah, dosa apaan ya? Saya kok sakit begini? Malaikat ketawa tuh. Dosa apaan? Dosa lu numpuk. Iya. Tidak. Melihat satu kenyataan yang tidak enak, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, insyaallah di balik ini kebaikan, di balik ini ada hikmahnya. Dan inilah sikap orang mukmin yang unik, yang tidak dimiliki oleh selain orang mukmin, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada dalam bab sabar, seingat saya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra syakar, fakana khairan lahu. Wa in asabatu darra sabar, fakana khairan lahu. Wa laysa dzalika bi ghairil mu'min. Orang mukmin ini unik. Dia dapat sesuatu nikmat yang menyenangkan, yang membahagiakan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu zikir yang paling agung. Alhamdulillah itu zikir yang paling agung. Ketika Nabi sedang sholat, dia dengar ada seorang sahabat bersin, berbangkis, bersin. Yang bersin itu bertahmid kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rasulullah selesai sholat nanya, tadi siapa yang bersin dan bertahmid seperti itu? Kata yang bersangkutan, saya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masya Allah, Anda bertahmid ya dengan
ucapan dengan tahmid yang membuat malaikat bingung bagaimana ini menulisnya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Segala puji bagi Allah, pujian yang terbaik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan ucapan alhamdulillah. Ya. Jangan meremehkan, termasuk bersin itu nikmat. Bersin itu, dan Allah senang dengan hambanya yang bersin, dan Allah membenci kepada hambanya yang nguap, ngantuk. Nguap itu. Ya. Ketika seseorang bersin disuruh oleh Rasulullah, disunahkan untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah minimal itu. Kemudian yang mendengarnya menyambut dengan yarhamkallah. Kemudian dibalas lagi oleh yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Maka orang-orang di kalangan Bani Israel itu nyebut-nyebut. Jadi dikenal ini, yang nama Jurai ini ahli ibadah. Dikenal, wah ini ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat. Maka di tengah-tengah masyarakat ada seorang wanita yang dikenal, sangat terkenal cantiknya. Mungkin bintangnya di masyarakat tersebut dari segi kecantikannya. Ya. Dan dia seorang pelacur, naudzubillah. Ya. Maka wanita ini bilang, kalau kalian menghendaki, aku uji orang ini. Aku perangkap dalam satu fitnah. Satu fitnah. Maka dia menyamar seperti pengembala. Seperti pengembala. Datang menggoda Jurai. Menggoda Jurai. Jurai tidak menoleh. Salah satu golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah di bawah arsy Allah di saat tidak ada perlindungan, salah satunya adalah seorang laki-laki, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dirayu, dibujuk oleh seorang wanita Zatu malin wa jamal. Seorang wanita yang kaya dan cantik. Bukan cantik saja, tidak kaya. Atau bukan kaya saja, tidak cantik. Dia kaya, dia cantik. Betul-betul dandun. Dan dandannya cakep, dan dunianya dan lindun kalau kita. Dan dandan agama dan dunia. Ya. Tapi orang laki-laki tersebut karena dia kuat imannya, inni akhafullah. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Jurai ketika dia dibujuk, dirayu oleh wanita yang cantik ini, dia nengok aja kagak. Nengok saja kagak. Segala sesuatu awalnya dari penglihatan. Apa? Dari mana datangnya? Dari sawah turun. Dari mana datangnya? Dari mata turun. Nah inilah kelemahan kita. Saya ngomong jujur, kelemahan kita. Maka salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang mukmin,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Ya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad untuk orang-orang mukmin untuk menjaga pandangan mereka, mata mereka. Itu akan lebih selamat dan akan lebih baik. Dan menjaga kehormatannya. Dan katakanlah kepada orang-orang mukminah, kepada kaum wanita muslimah, jaga pandangan kalian. Itu akan lebih selamat dan lebih baik bagi kalian. Nah, Juraij ini karena dia orang ahli ibadah yang tingkat ketakwaannya tinggi, kehusuannya, maka dia tidak tergoda, tidak terpengaruh dengan godaan dan rayuan sang wanita pelacur tersebut. Akhirnya yang disasar siapa? Seorang pengembala laki-laki yang biasa datang ke tempatnya Juraij. Ya. Dan orang tersebut tergoda. Maka terjadilah apa yang terjadi, sehingga wanita tersebut hamil, gempar. Karena memang wanita ini ingin menfitnah Juraij, ketika masyarakat mempertanyakan siapa ini yang melakukan ini, Juraij langsung itu diserbu, disuruh turun dari tempat ya khalwahnya, itu dia beribadahnya, suruh turun. Dalam satu riwayat dikatakan sang perempuan itu lehernya diikat, Juraij juga lehernya diikat, diarak sambil disiksa secara fisik dan juga sambil dicaci maki, diteriakin. Juraij tanya, kenapa nih? Kenapa kalian lakukan seperti ini kepada saya? Hah? Kata masyarakat yang termakan oleh hoax tersebut, nah ini, Anda melakukan sesuatu yang tercela. Kata Juraij, beri saya kesempatan sholat. Di sini. Beri saya kasih kesempatan sholat. Dia sholat, minta kepada Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kita kalau menghadapi masalah, jangan ke dukun, jangan ke paranormal. Wah, dia punya indera keenam. Indera keenam apaan indera keenam? Kacamata indera keenam. Tidak, mana kepada Allah. Mengadu yang paling benar, mengadu yang paling melegakan, itu mengadu kepada Allah. Kebanyakan orang ketika dia dapat nikmat diam. Ketika dia kesusahan dia buat status. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebalik. Seharusnya ketika dia mendapatkan nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, bagi orang lain. Lakukan tasyakur. Tasyakur bukan untuk bangga-bangga. Ya, tasyakur itu adalah bentuk ungkapan rasa syukur dengan berbuat baik kepada orang. At'imut ta'am. Jadi kalau kita hajatan, kita kasih makan orang. Bukan orang datang kondangan beli makanan. Bukan. Apalagi pakai dicatat, bulan kasih sekian. Tidak. Bukan. Berbuat baik itu bukan sebagai membalas kebaikan, bukan. Berbuat baiklah dengan proaktif. Ya. Melihat seseorang perlu dibantu, sebelum dia minta kita bantu. Dan orang yang bertakwa dikatakan wa fi amwalihim haqqun
lis-sa'ili wal mahrum. Tanda-tanda orang yang takwanya bagus, dalam hartanya itu ada hak untuk orang yang fakir, yang miskin, yang punya hajat, meskipun dia minta atau nggak minta. Ada orang nggak minta, saking jaga dirinya, jaga kehormatannya, sehingga orang mengatakan, oh dia orang kaya, orang kecukupan. Kenapa nggak pernah minta? Man istaghna aghnahullah. Barang siapa yang selalu merasa cukup, dia akan diberi ya rasa kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan seperti sementara orang, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Rezekinya gimana? Ya ada pas-pasan. Ya pas-pasan cukup. Alhamdulillah. Ya pas-pasan artinya apa? Cukup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta rezekinya apa? Makanan untuk hari ini. Besok lain lagi. Tapi kita enggak. Udah. Untuk bulan akan udah nyimpen. Udah nyimpen. Ya. Menumpuk. Tidak. Maka Juraid setelah sholat, apa yang dia lakukan? Mana ibu orang tersebut? Ibu atau orang perempuan tadi mana itu? Maka dia tusukkan jarinya ke perut ibu tersebut. Kemudian ditanya, ya, tanya siapa? Sang bayi itu. Siapa pelakunya? Disebutlah, yaitu pengembala. Heboh. Masyarakat yang tadi sudah menyakiti, menyiksa, mengarak Juraid itu minta maaf. Bukan itu saja, mereka akan gantikan tempat dia itu beribadah dibangun dengan emas. Enggak perlu. Bangun aja dari tanah seperti biasa. Nah, di sini juga bapak-bapak, ya, kita ini untuk sarana itu yang wajar-wajar saja, termasuk sarana ibadah. Di antara tanda akhir zaman, orang berbangga dengan fisik masjid. Jadi bisa dibilang, wah masjid saya itu, Masya Allah, materialnya Masya Allah, kubahnya emas, ya, ininya emas, ya, kuncinya itu emas, mic-nya emas. Tidak. Takmir masjid itu tidak hanya fisik, tapi kegiatan ibadah, fungsi daripada masjid. Ya. Bagaimana disiarkan sholat dari masjid menjadi betul-betul mercusuar Islam, penerang Islam, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah, dan seterusnya sampai kepada sifat walam yakhsha illallah. Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada kita nikmat istiqomah menjadi ahlul masajid. Ya. Salah satu yang mengangkat derajat orang yang rajin langkah ke masjid. Ringan hatinya ke masjid. Ya. Jadikan ibadah itu kebutuhan, jangan jadikan beban. Kita makan minum, nggak minum haus, nggak makan lapar, begitu juga harus dijadikan. Hati kita ini akan lapar kalau kita tidak beribadah dengan baik. Hati kita ini akan gersang kalau kita tidak banyak berzikir kepada Allah. Harusnya seperti begitu. Karena apa? Memang kita yang butuh. Seseorang baik nggak nambah kekuasaan Allah. Seseorang jahat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Yang akan diterima nanti adalah innama hiya a'malukum, kata Allah dalam hadis qudsi, itu adalah amal kalian. Uhsihalakum, aku hitung.
Dalam satu catatan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Semuanya terdata, tertulis, tidak ada yang luput sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Ya. Apakah itu ucapan, apakah itu sikap, ya. Apapun kebaikan itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kata Juraij, jangan dibangun seperti yang Anda usulkan, yaitu dibangun dari emas. Tidak, biasa saja bangun. Maka setelah itu apa yang terjadi? Ya. Ini baru pertengahan ini. Dari sampai di sini saja itu sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ya. Pertama, agungnya dan mulianya, besarnya pahala orang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Setelah tauhid birrul walidain. Setelah tauhid birrul walidain. Bagaimana keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Nggak bisa seorang anak membalas kebaikan orang tua, nggak bisa. Dengan apapun yang dia miliki, dengan materinya, dengan moralnya, dengan segalanya, yang enggak akan bisa. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kalaulah boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, aku perintahkan seorang anak sujud kepada orang tuanya. Ya. Apalagi seorang ibu. Dan di sini yang dicontohkan siapa? Ibunya Juraij. Kita tidak boleh cari muka kecuali dua. Nggak boleh cari muka kecuali dua. Pertama kepada orang tua, kedua kepada guru. Kepada guru nggak ada istilah, kepada orang tua tidak ada istilah bekas orang tua, dan kepada guru tidak ada istilah bekas guru. Dzurriyah itu terbagi dua, ada dzurriyah bin nasab, anak cucu terus bawah, itu dzurriyah bin nasab. Ada dzurriyah bis sabab, guru, murid. Maka ya, banyak orang-orang alim, ulama-ulama besar ditakdirkan dia tidak punya keturunan, ditakdirkan dia tidak sempat nikah. Seperti Imam Nawawi, umurnya nggak panjang, nggak sampai 50 tahun, tapi peninggalannya Masya Allah. Di dunia Islam ini nggak ada yang nggak kenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, lintas madhab. Tidak ada yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin, lintas madhab. Apa? Keberkahan daripada, dan karangan-karangan yang lain. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Ya. Dan mustajabnya doa orang tua. Saya pertama kali mendengar dari Kiai Ulin Nuha Kudus, jazahullah khairal jaza, beliau katakan,
doa orang tua untuk anaknya sama dengan doa seorang nabi untuk umatnya. Doa nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga doa orang tua. Ya. Maka kepada antum yang masih punya orang tua, itu kesempatan emas. Apalagi yang orang tuanya sudah tua. Dan antum dan kita yang punya anak, didik anak untuk berbakti kepada orang tua. Terlebih di zaman yang sekarang ini kalkulasinya materi. Kalkulasinya materi. Yang lebih memprihatinkan lagi, orang tuanya kalau sudah tua dititipkan di panti jompo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru itu zaman masa-masa emas itu. Mustajab doanya. Yang kedua, ya, kita supaya berhati lembut kepada pengikut kita, baik itu pengikut kita anak ataupun murid. Jangan sampai mendoakan yang tidak baik. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Ya Allah, memang tidak ringan, ya, tidak mudah itu mendidik, tidak mudah. Mengkondisikan dan mencetak serta membentuk, ya, apakah anak ataupun murid itu tidak mudah, perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Ya. Uminya Juraij meskipun begitu marahnya, dia tidak mendoakan yang mencelakakan, enggak. Tapi doanya ini adalah ujian bagi Juraij. Padahal melihat saja itu sudah ujian. Dan dia berhasil. Dan dia yaitu lulus ujian. Karena dia tidak menoleh. Menoleh saja tidak. Jangankan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan ini penting, orang yang jujur selalu ditolong oleh Allah. Memang jujur itu pahit, berat, tapi dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Karena apa? As-sidqu yahdi ilal birr, wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa kepada apa? Amal kebaikan. Dan amal kebaikan akan membawa dan menggiring orang kepada siapa? Kemana? Ke surga. Jadi orang yang jujur tidak akan terpengaruh dengan ujian apapun selama dia itu istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau kita istiqomah dengan Allah, insya Allah Allah jaga. Ya, dunia ini tidak sepi dari ujian, tidak sepi dari ujian. Baik ujian itu fisik, ujian itu keluarga, ujian itu ekonomi, tidak sepi. Dan jika Allah sudah mencintai seseorang, diuji orang tersebut. Diuji orang tersebut. Ya. Dan ujian itu adalah sebagai salah satu proses untuk diangkatnya derajat seseorang. Kemudian Allah selalu memberi jalan keluar untuk orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalan kebaikan tidak ada istilahnya buntu. Selama niatnya baik, caranya baik,
tujuannya baik, yakin dengan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu di akhir surah Al-Ankabut. Itu jaminan dari Allah. Orang yang berjuang di jalanku, berjihad di jalanku, pasti kami beri dia jalan-jalan, bukan satu jalan, bermacam-macam. Gak ada istilah jalan buntu, gak ada. Ya. Kemudian, ya, di antara pelajaran yang perlu kita ambil, yaitu bahwa ada dan terbukti, yaitu adanya karamah yang diberikan kepada siapa? Aulia, para wali. Tapi nggak boleh seseorang itu beribadah. Oh, saya beribadah. Oh, saya berdoa, saya berzikir supaya nggak mempan ditembak. Nggak bisa begitu. Nanti akan jatuh kepada syirik. Tidak. Ya, kita bertawasul dengan amal soleh. Saatnya kita butuh pertolongan, Allah beri pertolongan. Saatnya Allah beri pertolongan, maka Allah beri pertolongan. Tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara kita di Gaza. Kurang canggih apa senjatanya Israel? Zionis. Dikeroyok. Semua dunia barat, Amerika, mengerahkan senjata yang paling canggih. Apa saudara-saudara kita di Palestina angkat tangan, mengangkat bendera putih? Enggak. Tidak ada peperangan yang berlangsung hampir 2 tahun. Masya Allah. Karena apa? Mereka yakin bahwa yang mereka pertahankan adalah negeri mereka, tanah air mereka, tumpah darah mereka. Nggak ada istilah menyerah, tidak ada. Ini Allah berikan karomah. Di mana ada di dunia? Dalam teori militer apa? Penyerangan dilakukan dengan langsung, ya, meletakkan, yaitu peluru atau granat ataupun bom itu di mana? Dimasukkan ke dalam tank yang tercanggih, Merkava, dimasukkan. Nggak ada di dunia ini. Apakah mereka, oh ya Allah, berikan kami karunia? Enggak. Tapi mereka selalu berniat. Dan selalu mereka dalam keyakinan mereka, innahu la jihad, nasrun aw istishhad. Ini perjuangan, ini jihad. Menang atau mati syahid. Itu saja. Mereka selalu bersama Al-Quran. Mereka laksanakan kewajiban. Mereka ahlul masjid. Mereka adalah orang-orang Al-Quran berjalan. Dan selalu mereka terapkan Al-Quran. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat luar biasa untuk dunia. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa wudhu itu bukan hanya khusus umat ini. Umat lain juga ada wudhunya. Cuma bedanya nanti umat Islam itu dibangkitkan ghurran muhajjalin. Anggota tubuhnya yang kena air wudhu itu nanti bersinar. Allahumma ja'alna minhum. Dan yang menjadi pemimpin qaidul ghurril muhajjalin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jaga wudhu. Wudhu itu bukan hanya untuk kita sholat. Jaga wudhu. La yuhafidhu alal wudhu illa mu'min. Tidak menjaga wudhu kecuali orang yang imannya sempurna. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khasyatika ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا
واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم جياعون فأطعمهم، اللهم إنهم محاصرون ففك حصارهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.